Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Hadirin teman-teman yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya Habib Fauzan Syah. Kali ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan perempuan. Langsung saja, an Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari Sulaiman bin Buraidah dan dari bapaknya, qala, dia berkata, ja'ati imra'atun min ghamidi minal azdi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata bahwa telah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahharni, sucikanlah aku dengan hukuman. Faqala, maka Nabi menjawab, waihaki arji'i fastaghfirillaha wa tubi ilaih. Celakalah engkau, kata Nabi, silahkan pulang, mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Perempuan ini tidak puas dengan jawaban yang Rasulullah berikan. Akhirnya dia mengulang ucapannya tadi, dhahharni, sucikanlah aku dengan hukuman. Nah, maka Nabi juga menjawabnya dengan jawaban yang tadi, waihaki arji'i fastaghfirillaha wa tubi ilaih. Celakalah engkau, kata Nabi, engkau pulang saja, mohon ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Lagi-lagi perempuan ini kurang puas dengan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya Rasulullah, engkau mungkin tidak menerima pengaduanku sebagaimana engkau tidak menerima pengaduan Ma'iz bin Malik. Maka Nabi ketika mendengar ucapan perempuan yang demikian itu, barulah Nabi mengatakan, apa yang kau perbuat? Dosa apa yang telah kau lakukan? Maka kata perempuan ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah hamil karena telah berbuat zina. Barulah ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Serentak Rasulullah mengatakan, apakah benar yang kamu katakan itu? Maka perempuan ini menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu juga memberikan hukuman kepada perempuan ini? Nah, tentu saja tidak itu. Kata Nabi, pulanglah, jaga dan rawatlah bayi yang ada di dalam kandunganmu itu sampai dia lahir. Baru setelah itu engkau datang kepadaku. Nah, singkat cerita, setelah perempuan ini pulang dan anak itu lahir, dia datang lagi kepada Rasulullah untuk minta dihukum itu. Pada saat itu, Rasulullah tidak menghukumnya itu. Untuk kedua kalinya, Rasulullah memerintahkan dia untuk pulang dan memerintahkan dia agar menjaga anak ini, merawat dia, memberikan dia makan sampai umur 2 tahun. Nah, singkat cerita, setelah 2 tahun, dia kembali lagi kepada Rasulullah dan meminta dihukum. Maka pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabat yang lain agar menggali lubang tempat di mana akan perempuan ini akan
dihukum atau dirajam pada saat itu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, dari hadis yang kami sampaikan, setidaknya ada dua fikih yang akan kami sampaikan. Nah, fikih pertama yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menetapkan hukum atau ingin melaksanakan hukum terhadap orang yang berbuat dosa atau kesalahan maksiat pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan aspek maslahat dan aspek mudarat yang akan terjadi itu. Nah, bisa dibayangkan tidak kalau semisal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perempuan ini datang pada pertemuan pertama itu, Rasulullah langsung memberikan hukuman kepadanya, maka yang terkena hukuman bukan hanya perempuan yang berzina ini, melainkan bayi yang ada di dalam kandungannya juga. Itu fikih pertama. Fikih kedua yang menjadi fokus kita adalah tentang apakah perempuan yang berbuat zina ini, yang datang kepada Rasulullah ini adalah perempuan yang tidak baik, perempuan yang nakal, atau justru sebaliknya, dia adalah perempuan baik dan dia adalah perempuan yang beriman. Kenapa kemudian pertanyaan ini harus kita jawab? Sebab gini, kalau semisal perempuan yang datang kepada Rasulullah ini, yang telah melakukan zina ini adalah perempuan yang baik, ya, tentu saja dia tidak akan melakukan dosa zina itu. Ini dosa yang Allah sangat kecam di dalam Al-Quran. Dan bahkan saking bencinya Allah terhadap dosa zina ini, Allah melaknat orang yang berbuat zina itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mengatakan perempuan ini adalah perempuan yang tidak baik atau perempuan yang nakal, maka dia seharusnya tidak datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta untuk dihukum. Nah, kan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, silahkan komen pada akun kami atau pada video ini. Nah, tapi kalau kami pribadi ingin mengatakan dan ingin menegaskan bahwa perempuan yang datang kepada Rasulullah ini, yang telah melakukan zina ini adalah perempuan baik. Kenapa demikian? Karena bahan pertimbangannya adalah ini perempuan yang datang kepada Rasulullah dan mengakui kesalahannya itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu. Dan dia datang kepada Rasulullah itu bukan hanya sekali itu untuk dihukum itu. Dia datang kepada Rasulullah itu sampai 2 kali meminta untuk dihukum atau meminta untuk disucikan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu. Kalau dia perempuan nakal, perempuan yang tidak baik, sudah tentu dia kabur dari hukuman itu. Dia sangat mendapatkan apa? Dia sangat berpotensi kabur daripada hukuman ini. Bisa saja kan setelah dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah suruh dia pulang, dia kabur. Nah, buktinya kan tidak. Dia datang kepada Rasulullah untuk kedua kalinya dan meminta dihukum. Artinya, perempuan ini adalah perempuan yang baik-baik, perempuan yang beriman. Nah, maka fikih yang akan kami sampaikan kepada teman-teman semua adalah perempuan yang baik-baik saja, perempuan yang beriman, itu masih bisa digoda oleh setan, apalagi perempuan yang tidak bisa menjaga dirinya itu. Apalagi perempuan yang tidak bisa menjaga cara berpakaiannya. Apalagi perempuan yang tidak bisa menjaga pergaulannya, bebas ini, pegang-pegangan dengan yang bukan mahramnya. Tentu sangat teramat mudah bagi setan untuk menggoda dia dan melakukan dosa zina itu. Maka kami sangat menghimbau kepada teman-teman semua, khususnya para muslimah, akhwat, perempuan, dimanapun Anda berada, jaga cara berpakaiannya, jaga cara pergaulannya, jaga sikapnya, jaga omongannya.
Kita ini hidup di zaman di mana itu semuanya harus dipamerkan itu. Kalau tidak dipamerkan dan tidak mendapatkan pengakuan, rasa-rasanya ada yang kurang gitu. Nah, terutama perempuan ketika menggunakan media sosial, wah, TikTok semisal yang awalnya dia tertutup, lama-lama terbuka. Nah, setelah akunnya mulai menurun followersnya, akhirnya buka dada, buka paha. Ini yang kami maksudkan itu. Nah, maka teman-teman yang saya cintai, apa yang kami sampaikan ini jangan jadi bahan ujaran kebencian terhadap kami. Tentu saja yang kami harapkan adalah kawan-kawan dan teman-teman bisa memahaminya dan bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang demikian. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.